Pak, ini lagi terkait ada kasus nih Pak. Ya. Sebenarnya seseorang terdakwa yang melakukan pemerasan dan juga dugaan ya pemerasan dan juga TPPU itu maksimal hukumannya berapa sih Pak? Apa emang wajar Pak dengan hukuman 11 tahun dan denda 2M? Bapak sebagai praktisi hukum yang sudah melalang buana di dunia pengadilan dan di hukum, gimana? Sebenarnya kalau TPPU itu ancaman hukumannya dalam undang-undang itu memang berat gitu loh. Itu ancaman hukumannya sampai 15 tahun, terus dendanya 5 miliar gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada yang nuntut di bawah 15 tahun ya masih dalam batas kewajaran. Tetapi tuntutan itu kan tidak hanya sekedar nuntut. Jaksa mengajukan tuntutan itu berdasarkan bukti yang kuat selama proses persidangan. Jadi tidak sembarangan misalnya ada seorang jaksa penuntut umum nuntut sekian puluh tahun misalnya atau 15 tahun karena ancaman hukumannya dalam undang-undang itu tidak. Dia harus mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jaksa itu harus membuktikan bahwa dakwaannya itu pasal berapa, unsur-unsurnya apa, dan harus terbukti minimum dengan alat bukti. Dua alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli, bisa bukti surat, juga bisa pengakuan terdakwa juga bisa. Itu minimum harus dibuktikan. Nah, kalau tidak dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, itu nggak bisa jaksa menuntut dengan tuntutan seperti yang dia kendaki misalnya, walaupun di bawah undang-undang nggak bisa. Jadi kuncinya adalah dakwaan itu, setiap pasal yang didakwakan harus bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Baru dia bisa mengajukan tuntutannya. Berapa menurut pertimbangannya dia. Kalau misalnya ancaman hukumannya 15 tahun ya bisa di bawahnya, bisa sepertiganya, bisa 2/3-nya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti hakim juga saat menjatuhkan putusan juga sama. Hakim menjatuhkan putusan juga harus didasarkan alat-alat bukti. Tidak serta-merta karena dituntut sekian tahun misalnya, terus hakim ngikutin, tidak selalu seperti itu. Ya, nuntut boleh-boleh saja tinggi, tapi hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dilihat dan dibuktikan di persidangan. Walaupun jaksa bisa, menurut pendapat jaksa penuntut umum nih, menurut jaksa penuntut umum dari keterangan para saksi, bukti surat, bukti ahli, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa, terbukti dakwaannya secara sah dan meyakinkan menurut hukum misalnya. Nah, hakim kan beda lagi pendapatnya, apalagi hakim itu majelis kan minimum 3 orang. Tentu pertimbangannya nanti akan diuraikan di dalam keputusannya. Sebaliknya terdakwa kan biasanya kan ada penasihat hukumnya nih, itu harus mampu membuktikan bahwa dakwaannya itu nggak terbukti. Yang paling enak adalah posisi terdakwa dan pembelanya atau penasihat hukumnya. Kenapa? Karena seorang terdakwa kalau didakwa melakukan tindak pidana ini itu cukup buktikan saja, tidak salah satu unsur tidak terbukti, mesti bebas deh itu. Gitu. Onslah. Bebas, bukan onslah. Salah satu unsur tidak terbukti aja bebas. Misalnya apa? Unsur dengan sengaja misalnya. Dengan sengaja bisa dibuktikan, tidak ada unsur kesengajaan. Itu mesti bebas. Tapi juga hakim harus yakin apa yang dibuktikan oleh penasihat hukumnya bahwa terdakwa tidak punya unsur kesengajaan atau tidak mempunyai niat jahat dalam perbuatan yang didakwakan itu. Satu unsur saja mampu dibuktikan dan diyakinkan, hakim bisa nerima, bebas, bukan lepas. Itu enaknya dari penasihat hukum terdakwa. Kalau jaksa penuntut umum, semua unsur dibuktikan. Nggak boleh cuma membuktikan satu unsur saja. Unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakan itu harus mampu dibuktikan full, menyeluruh. Penasihat hukum terdakwa buktikan bahwa salah satu unsur tidak terbukti, tidak dilakukan oleh terdakwa, selesai. Pak, tapi terkait jaksa penuntut umum yang itu
dalam perdebatan persidangan itu dijadikan poin ya, jadi penilaian ya. Kalau ada perdebatan sampai emosi, sampai ibaratnya menghina JPU atau ibaratnya meledek JPU dengan gaya terdakwa dengan gaya velocity, dengan ya nyinyir gitu, itu jadi penilaian JPU untuk menuntut seorang terdakwa berat gitu Pak. Ya seharusnya kalau kita dewasa, kalau itu bukan fakta hukum seperti dari pasal yang didakwakan, untuk apa dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan? Nanti itu hakim yang akan menilai di persidangan sopan tidak, mempersulit jalanan persidangan tidak, berbelit-belit atau tidak, menyesal atau tidak, misalnya seperti itu semuanya, itu nanti hakim yang menilai. Jaksa cukup membuktikan dakwaannya dari perbuatan selama proses persidangan yang terungkap persidangan apa, cukup itu. Tapi kalau ada bumbu-bumbu yang lain ya mungkin perkembangan kemajuan ya penuntutan seperti itu. Jadi dalam fakta hukum kayak kita wajar dong ada hal yang terjadi persidangan, seseorang emosional, seseorang labil dan sebagainya, itu hal sesuatu yang manusiawi lah. Jadi itu nggak perlu dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan, yang mempersulit jalannya persidangan, kecuali misalnya diperiksa nggak mau misalnya, nggak, atau ya harusnya sidang nggak jadi sidang, atau memboikot sidang dan sebagainya, itu boleh dianggap mempersulit persidangan. Itu pun nanti majelis hakim, tidak perlu, menurut saya ini tidak perlu jaksa penuntut umum mengambil alih posisi hakim seperti itu. Cukup jaksa penuntut umum ini lurus saja bahwa unsur-unsur yang terkandung dari pasal apa yang didakwakan terbukti. Berdasarkan bukti apa? Bukti transaksi, bukti keterangan ahli, bukti surat, bukti lainnya lagi lah apa, keterangan terdakwa atau yang apa yang terungkap dalam persidangan, itu cukup seperti itu aja.